Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya kepadanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu dan terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab, dan engkau Betlehem, tanah Yudea, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-katanya, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku, hari ini kita merayakan pesta Epifani. Epifani atau penampakan Tuhan. Tuhan memperlihatkan dirinya kepada manusia. Dalam hal ini kepada 3 raja, 3 orang Majus dari timur. Dalam Injil ada 3 momen, 3 kesempatan di mana kita bisa melihat bahwa Allah memperlihatkan diri kepada manusia. Pertama itu adalah kepada 3 raja ini. Mereka adalah orang-orang di luar konteks agama Yahudi. Boleh dikatakan mereka itu orang-orang tidak beragama, ya, tidak percaya kepada Tuhan. Itu pertama. Kedua itu ketika pembaptisan. Yesus menampakkan atau memperlihatkan siapa dirinya kepada orang-orang Yahudi, mereka yang mengenal kisah keselamatan. Yang ketiga, dalam perkawinan di Kana, Yesus memperlihatkan diri kepada para rasul. Ini 3 momen di mana Allah memperlihatkan diri kepada kita. Baik, dalam konteks pesta kita pada hari ini, Allah memperlihatkan diri kepada orang-orang Majus, orang-orang ahli, ya. Mereka ini ahli perbintangan, orang-orang yang belajar tentang ilmu perbintangan. Jadi menarik kita lihat bahwa Allah memperlihatkan diri dalam konteks, dalam bahasa, dalam situasi yang mampu dimengerti oleh manusia, oleh orang-orang Majus ini. Allah tidak berbicara lewat bahasa, konteks, fakta, atau situasi di luar kemampuan 3 orang Majus ini dalam memahami Allah. Apa pesan yang bisa kita petik dari konteks ini? Allah memperlihatkan diri kepada kita masing-masing sesuai dengan konteks hidup, kemampuan kita, keahlian kita, ya, dalam situasi apapun, sesederhana apapun, Allah memperlihatkan diri sesuai dengan kemampuan kita. Jadi dalam pekerjaan dan pekerjaan apa saja, di rumah, di kantor, bisnis, ya, Allah
tidak bisa atau tidak mau bahwa ketika dia memperlihatkan diri, kita tidak mampu mengerti. Karena Allah memperlihatkan dalam konteks yang tidak mampu kita pahami. Itu tidak terjadi dengan Allah kita. Allah kita memperlihatkan diri kepada kita lewat konteks di mana kita mampu memahami kemampuan diri kita, rutinitas hidup kita adalah momen, kesempatan, ruang, dan waktu di mana akan digunakan oleh Allah sendiri untuk menuntun hidup kita, untuk membimbing hidup kita, untuk mengarahkan perjalanan hidup kita. Allah juga membuat kita seperti itu. Allah tidak buat dalam konteks di luar diri kita. Kami sebagai imam, Allah menuntut saya sebagai imam. Saudara-saudariku sebagai orang yang kerja di kantoran, berbisnis, ataukah di kebun, dalam pertanian, Allah juga menuntun lewat itu. Yang terpenting adalah bagaimana seperti orang-orang Majus ini menggunakan keahlian mereka untuk menyembah, menemukan dan menyembah Allah. Demikian juga kita. Allah menggunakan kemampuan kita untuk menemukan dan bisa menyembah Allah. Itu pertama. Yang kedua, jadi Allah menuntun para ahli ini dari orang Majus ini lewat bintang menuju untuk bisa menemukan Allah dan bisa menyembah Allah. Jadi dari bintang dan keahlian menuju kepada sumber keahlian mereka, yaitu Allah sendiri. Ini perjalanan menarik ini. Karena kalau kita lihat di bahasa ini, justru orang buat sebaliknya. Orang sudah melepaskan Allah untuk mencari jawaban di luar Allah. Orang sudah tidak lagi percaya sesungguh-sungguh kepada Allah, tetapi percaya kepada apa yang diciptakan oleh Allah. Para Majus itu melepaskan keahlian mereka, kehebatan mereka, atau percaya pada hal-hal duniawi untuk bisa menyembah Allah. Di bahasa ini justru sebaliknya. Orang melepaskan Allah dan mencari, menyembah hal-hal yang bukan Allah. Percaya kepada hal-hal yang bukan Allah atau hal-hal yang sebenarnya itu diciptakan oleh Allah sendiri. Ini orang Majus mengajak kita untuk bertobat, untuk menemukan jalan spiritual, jalan rohani yang berbeda, agar kita mampu mengatakan tidak kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang mengganggu hidup bersama, kepada hal-hal yang bisa mencelakakan hidup orang lain. Mereka berani katakan tidak kepada Herodes dan memilih melalui jalan lain. Demikian juga kita dengan menemukan, menjadikan Allah sumber dan tujuan hidup kita, kita akan mampu untuk katakan tidak kepada hal-hal yang mengganggu hidup kita sendiri atau mengganggu dan mencelakakan hidup orang lain, hidup bersama. Oleh karena itu, kita berdoa semoga teladan para Majus ini, demikian juga kita mampu untuk seperti mereka menemukan Allah dalam hidup dan rutinitas hidup kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati saudari-saudaraku sekalian.